Shalom Kingdom Citizen, welcome to the Kingdom Celebration GBI Rock Manado. Selamat beribadah dan menikmati lawatan Tuhan lewat pujian penyembahan serta firman Tuhan yang luar biasa dan menguatkan iman kita. Don't forget to like, share, and subscribe this channel, serta update informasi terbaru kami melalui Facebook GBI Rock Manado dan Instagram @rockmanado. Have a blessed day. Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga kerajaan, shalom, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sebab hari ini, hari yang dijadikan Tuhan, buat kita bersuka oleh karena kebaikan Tuhan. Haleluya, bersukacitalah senantiasa. Bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, takkan takut bahaya, penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya
Kuangkat panji, oh, biarlah menang atas mau, dia penebusku, dia hiduplah, dia penebusku, dia hiduplah, dia penebusku, dia hiduplah, dia penebusku, dia hiduplah. Ku tahu dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, ku yakin. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin. Kuangkat panji, oh, biarlah menang atas mau, dia penebusku, dia hiduplah, 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 dia penebusku, dia hiduplah. Dia penebusku, dia hiduplah, 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 dia penebusku, dia hiduplah. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa,
seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu Allah, dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu Allahku dahsyat.
impossible for you. Nothing is impossible. Nothing is impossible for you. You hold my world in your hand. Nothing is impossible for you. Nothing is impossible. Nothing is impossible for you. You hold my world in your hand. Nothing is impossible for you. Nothing is impossible. Nothing is impossible for you. You hold my world in your hand. Nothing is impossible for you. Nothing is impossible. Nothing is impossible for you. You hold my world in your hand. Nothing is impossible for you. Nothing is impossible. Nothing is impossible for you. You hold my world in your hand. Nothing is impossible for you. Nothing is impossible. Nothing is impossible for you. You hold my world in your hand. I believe you're my healer. I believe you are all I need. I believe you're my healer. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. I believe. I believe you're my healer. I believe you are all I need. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. Shalom warga kerajaan. Dua perkataan ini begitu penting, empower and encourage. Karena Roh Kudus adalah encourager. Karena itu orang tua harus belajar mendidik anaknya. Saya lama tinggal di Bali dan kenal beberapa pangdam di sini.
Dan salah satu yang paling menarik adalah Mayor Jenderal Theo Savvey. Nah, Mayor Jenderal Theo Savvey ini kan dari suku Bugis, dari Makassar. Tetapi dia menjadi seorang tokoh Kristen yang luar biasa. Ceritanya begini, ketika bapaknya itu punya seorang sahabat. Sahabatnya seorang misioneri dari Jepang. Namanya Shirato. Dia begitu terkesan, begitu penuh kasih, begitu penuh kebaikan, sehingga dia memberi nama putra pertama Shirato, yang kedua Theo. Theo means God ya. Jadi sesuatu yang tidak biasa pada saat itu buat suku mereka. Tetapi waktu kecil, maka kalau lagi marah atau ditegur papanya, yang Shirato ini banting-banting barang ya. Mungkin kalau Pak Shirato masih mendengarkan silakan. Tetapi yang namanya Theo ini menangis pergi ke belakang pintu. Dan menangis terguguk-guguk di sana. Dan bapaknya berkata, kira-kira bakatnya begini. Hai Shirato, kau cocok jadi tentara. Theo, kau menangis, kau cocok jadi pendeta. Katanya begitu saudara. Tapi apa yang terjadi? Terjadi terbalik saudara. Pak Theo jadi tentara yang hebat sekali dan kita lihat prestasinya luar biasa. Seperti dikatakan oleh Pak Wiranto. Tetapi yang Pak Shirato itu jadi pendeta saudaraku. Tetapi paling sedikit orang tuanya mengarahkan. Demikian juga setiap daripada kita. Kenalilah anak-anakmu. Dan jangan serahkan kepada masyarakat. Kebanyakan diserahkan kepada masyarakat. Dikirim ke luar negeri. Dan apa yang terjadi? Dia pulang jadi ateis. Dia pulang jadi pembangkang, pendurhaka. Karena perkataan disiplin itu penting. Saya masih ingat tentang diri saya sendiri. Saya mau cerita, kalau saya pulang, saya waktu itu masih sekolah rakyat ya, belum sekolah dasar namanya. Dengan bangga saya tunjukkan, yaitu rapor saya kepada papa saya. Dia langsung melihat prestasi. Membaca, berhitung, bercakap-cakap, pengetahuan umum. Bagus, dia bilang good. Tapi ibu saya melihat yang di bawah. Apa itu? Kelakuan dan kerajinan. Dan saya berakhir dididik oleh ibu saya. Sebab sebetulnya saya bisa lebih dari itu. Cuma agak malas. Ya, merasa diri pandai. Dia bilang, you can do it better than that. Dan kelakuan, suka ngelawan saudara. Ya. Dan terutama saya belajar sesuatu. Saya sekarang menjadi seorang pendidik. Saya punya anak-anak rohani. Saya ketua dari sebuah STT. Maka saya tahu the power of character leadership. The power of principle leadership. Saya belajar terutama dari ibu saya. Nah kejadiannya adalah ketika saya masuk remaja. Saya bilang pada bapak saya. Oh, sudah aku tidak mau jadi insinyur. Aku mau langsung kerja saja. Dan apa yang terjadi? Dia tempeling saya saudaraku. Sambil mengeluarkan air mata. Saya putranya satu-satunya. Kemudian itu didikan itu membuat kebodohan hilang dari saya. Saya jadi insinyur dan ketika di wisuda saya peluk papa saya. Dia berdiri dengan bangga sekali. Pak, kamu siapa? Terima kasih. Kamu siapa? Ditempeling tuh Pak. Jadi aku sekarang jadi insinyur. Terima kasih ya Pak. Dia tersenyum. God bless you. Didiklah anakmu menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan dan jalan yang patut baginya. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom saudara, saya percaya keadaan kita baik-baik saja walaupun situasi sekeliling kita nggak kelihatan begitu baik. Dengan virus yang sedang melanda hampir seluruh dunia, membuat orang percaya bahkan seluruh umat, seluruh manusia mulai berganti pola kepada satu pola perubahan yang baru. Nah, saya begitu yakin dan percaya bahwa dalam masa-masa seperti ini adalah masa di mana Tuhan sedang mengajak kita untuk bagaimana seharusnya orang Kristen hidup, untuk bagaimana seharusnya orang percaya menunjukkan tentang Kristus yang mereka percaya sebagai Tuhan. Pada saat ini saya ingin membagikan kepada saudara bagaimana kita berbuah di musim yang sukar. Nah, di dalam Kolose 2 ayat 6-7 berbunyi demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia.
Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, seharusnya hidup kita menjadi hidup yang berdampak. Seharusnya hidup kita menjadi hidup yang berpengaruh bagi banyak orang. Nggak peduli situasi apapun yang sedang kita alami, kita seharusnya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, bagaimana kita harus bisa menjadi berkat? Atau bagaimana seorang percaya bisa menjadi berkat di situasi yang sulit seperti ini? Yang pertama harus kita lakukan, kita harus mengalami perubahan dari dalam. Berbuah di sini artinya bahwa segala yang kita lakukan, semua tingkah laku kita harus menjadi teladan, harus dinikmati oleh orang lain, dan buah itu harusnya buah yang manis. Nah, di dalam proses ini dibutuhkan ada proses iman yang harus terjadi dalam kehidupan seseorang. Yang pertama saya sebut sebagai proses pertobatan, kemudian yang kedua proses pertumbuhan. Nah, proses pertobatan ini berbicara tentang iman yang menyelamatkan. Ini terjadi satu kali saat kita bertobat. Nah, dinyatakan di dalam diri kita saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Kita beroleh keselamatan dengan beriman dan percaya kepada Yesus. Hal ini nggak bisa terjadi karena orang tua kita, maka kita otomatis bisa bertobat. Kita otomatis menjadi orang percaya. Ini adalah keputusan pribadi. Yang kedua, iman yang menguatkan. Artinya apa? Artinya adalah iman yang hidup. Beriman kepada Kristus. Kita memiliki iman, kita menunjukkan satu proses pertumbuhan dalam diri kita. Proses pertumbuhan ini yang kemudian menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Kedua iman ini tidak dapat kita pisahkan. Kita nggak bisa bertumbuh tanpa melalui proses pertobatan. Ada orang rajin ke gereja. Ada orang mungkin yang kita ketemui atau kita ketahui dia banyak ayat yang dia hafal. Dia pandai mungkin memberitakan firman, berkhotbah, tetapi kok hidupnya nggak bisa menjadi berkat. Kemungkinan yang saya bisa beritahu, orang ini belum bertobat. Nggak bisa Pak, dia kan sudah melayani Tuhan, dia sudah sungguh-sungguh. Saya nggak peduli Bapak Ibu, orang itu mau melayani Tuhan atau tidak. Tetapi kalau dia tidak mengalami satu perubahan dari dalam, bagi saya, orang ini belum sungguh-sungguh bertobat. Orang ini nggak percaya sungguh-sungguh kepada Kristus. Dan yang kedua adalah, mereka tidak membuka diri untuk masuk dalam proses pertumbuhan yang Tuhan siapkan. Ayat yang ke-6 dikatakan begini, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ada dua aspek yang harus kita lakukan, yaitu kita menerima Kristus dan kita tetap di dalam Dia. Menerima Kristus dibutuhkan pertobatan yang radikal. Artinya apa sih? Kita berbalik 180 derajat. Kita berbalik dari arah yang salah kepada arah yang benar, kepada tuntunan Kristus. Nah, ini asiknya. Dikatakan kata menerima Kristus Yesus. Menerima di sini memakai bahasa asli parelabete. Artinya apa? Kita menerima secara aktif dari pribadi yang bertobat. Bukan karena turun-temurun. Bukan karena nenek kita atau orang tua kita atau engkong kita orang sudah percaya. Tetapi menerima Yesus di sini dituntut satu pribadi yang aktif, yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pertanyaan saya, apakah saudara sungguh-sungguh menjadi orang Kristen? Apakah Yesus benar-benar hadir dalam kehidupan saudara? Apakah dalam musim-musim seperti ini Yesus terus menyatakan dirinya melalui kehidupan saudara? Hidup di dalam dosa sering terjadi kepada orang yang tidak mengenal. Saya jujur, saya kadangkala bisa jatuh di dalam dosa. Kenapa? Karena kita hidup di dalam dunia ini, dunia yang sudah dikutuk oleh dosa. Kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh, dunia yang sudah tidak seperti gambaran yang Tuhan mau pada awalnya.
Oleh sebab itu, kita kadang-kala bisa jatuh dalam dosa. Tapi bedanya orang yang hidup di dalam dosa, mereka yang terus-menerus melakukan dosa, menjadi suatu kebiasaan di dalam dirinya. Nah, bagaimana dengan saudara? Apakah saudara orang yang benar-benar bertobat, hidup di dalam Dia? Atau kehidupan kita masih terus berkecimpung dengan dosa? Saudara kasih dalam Tuhan, jika Yesus di dalam kita, maka kehidupan kita pasti mengalami pembaruan. Jika Kristus ada di dalam diri kita, maka kehidupan kita pasti mengalami keserupaan Kristus. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, kita pasti semakin serupa seperti Kristus. Bagaimana dengan keadaan-keadaan kita? Keadaan-keadaan yang menantang akhir-akhir ini membawa kita untuk benar-benar kita berjalan dalam keserupaan Kristus, supaya orang bisa melihat Kristus hidup di dalam diri kita. Sehingga mungkin banyak orang ketakutan, mungkin banyak orang penuh dengan kekhawatiran. Orang-orang yang sekarang di jalan kita ketemui, mungkin mereka tidak punya pengharapan, mereka takut mati. Tetapi kita, karena kita tahu Kristus di dalam diri kita, kita bisa sukacita, kita bisa kuat di dalam kehidupan ini. Nah saudara, bagaimana seharusnya kita hidup supaya kita bisa melalui proses-proses yang sedang kita alami masa-masa sukar ini, kita masih tetap kuat di dalam Tuhan. Yang pertama, firman Tuhan katakan begini, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Yang pertama, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, berakar di dalam Kristus. Katakan sama-sama, berakar di dalam Kristus. Kita nggak bisa berbuah tanpa berakar. Jadi menerima Kristus sama pentingnya dengan hidup di dalam Dia. Kita tidak bisa hidup dan berbuah jika kita tidak menerima Kristus terlebih dahulu. Mustahil orang itu berbuah. Mustahil orang itu bisa bertumbuh tanpa menerima Kristus. Tidak mungkin saudara, kita bisa melihat ada satu tanaman, tiba-tiba sebelum akarnya banyak, dia berakar tertanam, tiba-tiba dia bisa bertumbuh. Sama dengan proses kelahiran. Proses ini sangat penting untuk menentukan kehidupan selanjutnya. Nah, kata berakar dari bahasa aslinya dikatakan erisomenoi. Artinya apa? Kita terus-menerus berakar. Kita terus-menerus untuk kokoh berdiri teguh. Sama seperti pohon ketika ditanam. Sehingga semakin kuat dan semakin dalam akarnya menentukan daya tahan goncangan yang dapat dilaluinya. Pertanyaan saya, apakah kita benar-benar berakar di dalam Tuhan? Apakah kita benar-benar kuat di dalam Dia? Karena kualitas berakarnya saudara, kualitas berakarnya orang percaya menentukan daya tahan, menentukan tahan uji, menentukan musim-musim yang sedang dia lalui seperti ini, yang tidak baik seperti ini. Dia tetap menunjukkan dia kokoh, dia kuat. Hal apa yang sudah kita lakukan selama kita mengenal Yesus? Perubahan apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita? Apakah kita berbuah dan buahnya semakin manis atau sebaliknya? Hal ini seperti dikatakan dalam Yohanes 15 tentang Yesus sebagai pokok anggur dan kita sebagai carangnya, rantingnya. Nah, Yohanes 15 tidak sedang berbicara tentang keselamatan, tetapi ini berbicara tentang satu hubungan dengan Tuhan. Carang tidak bisa bertumbuh dan berbuah jika tidak menempel pada pokoknya. Oleh sebab itu, carang harus tetap menempel supaya dia bisa bertumbuh berbuah. Kita nggak dapat bertumbuh dalam keserupaan jika kita tidak memiliki hubungan dengan Tuhan setiap hari. Oleh sebab itu, hubungan kita setiap hari, saat teduh, baca Alkitab, doa, memuji Tuhan, melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, itu ekspresi hubungan kita dengan Tuhan. Lakukan itu setiap hari, lakukan itu setiap saat. Walaupun mungkin kita dalam hidup kekurangan, kita melihat satu kebutuhan, kita mau menolong orang, kita mau membantu orang yang perlu dengan bantuan, pertolongan tersebut. Nah, oleh sebab itu Bapak yang dikasihi Tuhan, kita harus menikmati hubungan dengan Tuhan. Orang yang menikmati hubungan dengan Tuhan, dia akan terus berakar di dalam Dia. Bagaimana hubungan saudara dengan Tuhan? Apakah saudara menikmati hubungan itu?
Karena waktu kita terus menikmati, kita seperti akar-akar kita semakin dikokohkan. Akar-akar kita semakin merambat kuat, menempel kepada Dia. Dengan berakar dalam, maka makanan terus disuplai dengan baik. Dia menuju ke batang. Dari batang dia terus dilanjutkan kepada daun. Kemudian diproses di situ. Dan kemudian sebuah pohon yang besar, dia dapat berbuah. Dan buahnya akan menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh sebab itu Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, mari kita kuat berakar di dalam Tuhan. Bangun hubungan kuat dengan Tuhan. Sungguh-sungguh baca Alkitab. Di musim-musim seperti ini baca Alkitab. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Ada sesuatu yang terjadi. Ada kekhawatiran yang terjadi. Berdoa sungguh-sungguh kepada Dia. Minta Dia untuk menolong kita. Untuk membuat kita mengerti tentang situasi yang sedang terjadi. Mungkin engkau kehilangan pekerjaan. Mungkin engkau kehilangan hubungan. Sehingga mungkin keluargamu pergi. Istri, suamimu pergi mungkin, atau anak-anakmu meninggalkan engkau. Saya mau beritahu, datang kepada Tuhan, berakar kuat di dalam Dia, karena di situ kita akan menemukan satu rencana, satu cara pandang Tuhan yang luar biasa. Yang kedua dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Yang kedua, bagaimana kita dapat melalui masa-masa yang sukar seperti ini. Bagaimana kita terus bisa berbuah di masa-masa seperti ini. Yang kedua, kita dibangun di atas Dia. Nah, kata dibangun di sini dia pakai kata epoikodomeo. Artinya apa? Kita terus-menerus dibangun dalam pondasi yang kokoh, sehingga pondasi kita semakin kuat. Kita nggak terguncangkan. Siapa pondasi kita? Pondasi kita adalah Kristus sendiri. Oleh sebab itu engkau harus dibangun menjadi kuat. Kristus bukan hanya menyelamatkan, tetapi Dia juga sebagai fondasi yang ingin menjadikan kita kuat, yang ingin menjadikan kita indah, yang ingin menjadikan kita supaya kita terus memancarkan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Jika kita sudah menerima Yesus dan kita berakar di dalam Dia, maka fondasi iman kita menjadi semakin kokoh. Sehingga proses pertumbuhan terus berlangsung dalam kehidupan kita. Nggak peduli lagi musim apa yang sedang terjadi. Sekarang di Melbourne sedang dingin. Kedinginan yang terjadi. Beberapa tanaman-tanaman saya yang biasa yang di tempat-tempat panas seperti cabai dan lain sebagainya, itu nggak bertumbuh. Kenapa? Lagi musim dingin. Tapi orang percaya nggak peduli. Apapun situasi yang sedang terjadi, dia terus bertumbuh. Kenapa? Karena pondasinya membuat dia menjadi kuat. Dia berada di pondasi yang tepat. Orang yang dibangun di atas Kristus akan terlihat saat persoalan datang. Kita bisa melihat orang yang tidak kuat dibangun. Saat masalah datang, dia pasti lari. Dia pasti memutuskan untuk meninggalkan Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, jangan pernah engkau meninggalkan Tuhan. Jangan pernah engkau lari. Jangan pernah engkau mundur. Jangan pernah engkau mempertanyakan Tuhan dalam situasi-situasi seperti ini. Tapi Tuhan mau supaya kita terus menyatakan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, dikatakan di sini, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Yang ketiga, bertambah teguh dalam iman. Nah, frasa ini sedang menjelaskan hubungan antara keteguhan iman dengan pengajaran. Artinya apa? Saudara tidak bisa menjadi orang Kristen yang kokoh, orang Kristen yang dewasa, orang Kristen yang berbuah tanpa pengajaran yang kuat dan tanpa pengajaran yang benar. Sekarang banyak pengajaran-pengajaran yang mengenakkan di telinga kita. Yang hanya seperti kita didorong supaya ayo seperti ini dan seperti itu. Hanya berurusan dengan emosi kita saja. Tetapi kita harus kembali melihat berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan Alkitab. Apakah firman Tuhan, apakah nasihat atau pengajaran-pengajaran itu sesuai dengan firman Tuhan? Ingat Bapak Ibu, ada banyak pengajaran-pengajaran palsu akan muncul.
Khususnya di masa-masa seperti ini. Ada banyak pengajaran-pengajaran akan mulai membawa teori-teori konspirasi. Mulai mengatakan bahwa, oh Tuhan sudah dekat, kita harus begini, kita harus begitu. Saya mau beritahu. Fokus kita harus fokus kepada diri kita. Kita harus fokus kepada Kristus harus nyata di dalam kehidupan kita. Tanpa pengajaran yang benar, saudara tidak akan memiliki iman yang benar. Oleh sebab itu, ada orang kelihatannya memiliki iman, tapi waktu masalah sedang terjadi, dia lari. Itu iman gak benar. Kenapa? Karena pengajarannya bukan pengajaran benar. Oleh sebab itu saya bersyukur dalam gereja kita. Kita diajarkan untuk kita memiliki paradigma kerajaan. Kerajaan kingdom mindset. Bertambah teguh, memiliki pengertian, dikuatkan. Memiliki pengertian, diteguhkan terus-menerus dengan pengajaran yang benar pastinya. Tidak ada yang instan dalam pertumbuhan karakter Bapak Ibu. Diperlukan pengajaran terus-menerus. Kita coba lihat anak-anak kita waktu kita besarkan. Kita terus ajarkan mereka hal yang baik, hal yang benar. Kita ajarkan. Dan itu bukan hanya sekali dua kali. Jaden anak saya dalam belajar, proses belajarnya. Kita harus mengulang mengajarkan dia cara berbicara, cara ngomong seperti apa. Dia mulai belajar mengikuti Bapak Ibu. Terus menerus kita nggak bisa bilang ini, saya sudah bosan. Lama sekali kamu baru bisa ngomong, lama sekali kamu baru bisa ngerti. Kita butuh proses. Tidak ada yang instan. Yesus menyelamatkan kita melalui proses. Semuanya memerlukan proses. Begitu juga dengan pertumbuhan iman. Pertumbuhan iman memerlukan proses. Kata teguh dalam konteks penulisan dalam Kolose ini berhubungan dengan persoalan yang sedang kita hadapi. Berhubungan dengan kesulitan-kesulitan yang terjadi. Berhubungan dengan godaan-godaan yang datang kepada kita. Kita tidak dapat mengatakan seorang dapat berdiri teguh jika ia tidak diperhadapkan dengan satu persoalan. Bagaimana kita tahu orang itu bisa berdiri teguh tanpa persoalan? Makanya dengan persoalan yang ada, di situ kita bisa melihat apakah kita berdiri teguh atau tidak. Berdiri teguh bukan pilihan, tetapi ini merupakan satu perintah di mana kita memahami ajaran Kristus sehingga kita tahu kebenaran dan kita bisa katakan tidak kepada dosa dan kita berkata ya kepada firman Tuhan, kita berkata ya kepada kehendak Tuhan. Kesulitan yang kita alami adalah kesulitan yang dialami juga orang banyak. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan mulai membanding-bandingkan, Tuhan kenapa aku seperti ini, kenapa pandemi ini tidak berakhir, kenapa terjadi seperti ini. Di Melbourne, di Victoria khususnya Bapak Ibu, hari Kamis kemarin diputuskan lagi untuk lockdown. Nah, apa yang terjadi? Ditemukan beberapa hari cukup tinggi hasil dari rapid test untuk dites dan ditemukan orang yang terkena dengan virus ini cukup tinggi. Dari 90-an naik 100 sampai 191. Kemudian premiernya memutuskan lockdown. Kamis kemarin harus lockdown. Dan kami di lockdown, baru-baru ini di lockdown. Untuk 6 minggu ke depan. Kadang-kala sudah ada planning dalam pikiran, oh saya mau lakukan ini, saya mau begini dan begitu. Ternyata semua harus ditunda dulu. Sekarang semua kembali stay at home. Padahal sebelumnya sudah mulai dibuka, sudah bisa bertemu dengan berapa puluh orang, sudah bisa ada yang bertamu sampai 20 orang. Tapi sekarang kembali lagi kita nggak bisa ada yang bertamu, kita nggak bisa keluar tanpa ada 4 hal yang penting yang harus kita punya alasan yang tepat. Kita tidak boleh main-main karena di sini kalau kita main-main kita akan kena denda. Nah Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Kesulitan yang kita alami, dialami juga oleh orang lain. Bahkan mungkin orang lain lebih parah mengalaminya. Namun yang membuat kita berbeda adalah begini. Kita punya kekuatan untuk kita berdiri teguh. Kita memiliki iman yang teguh dan teruji. Nah untuk memiliki iman yang teguh, iman yang teruji,
dibutuhkan perjuangan, dibutuhkan tangisan, dibutuhkan kerja keras, dibutuhkan waktu dari diri kita. Itulah sebabnya Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara. Perkara apa yang sedang kau alami? Saya percaya Tuhan tetap mau dipermuliakan lewat kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Yang keempat, yang perlu kita pelajari, dikatakan ayat ini adalah melimpah dengan syukur. Yang keempat, hati yang melimpah dengan syukur. Kata melimpah dengan syukur, bahasa aslinya menyebutkan perisontes en eucharistia. Artinya apa? Kita bersyukur dalam segala hal karena mengerti siapa Allah. Bagaimana orang itu bisa melimpah dengan syukur? Karena dia tahu siapa Allahnya. Allahnya adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan. Allahnya adalah Allah yang tidak pernah mencelakakan. Allahnya adalah Allah yang tahu kebutuhan anak-anaknya. Ucapan syukur, kalau kita melihat di dalam Kolose, menjadi tema sentral. Sehingga setiap pasal, coba perhatikan, ada kata ucapan syukur, ucapan syukur, ucapan syukur. Kolose lakukan itu. Paulus dalam situasi apapun, dia mampu bersyukur. Nah, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, pemahaman yang benar tentang Allah akan membuat kita melimpah dengan syukur dan tidak hidup dalam kekhawatiran ataupun ketakutan. Dalam situasi sulit, jangan kita mulai menyalahkan orang lain, apalagi kita menyalahkan Tuhan. Melalui masalah yang ada, kita didorong untuk lebih sungguh-sungguh, sebab di balik semua peristiwa yang sedang terjadi, kita sedang masuk dalam rencana Tuhan yang indah dan luar biasa. Saya begitu yakin dan percaya. Masa yang sekarang sedang terjadi, krisis penyakit, krisis ekonomi yang sedang melanda ini, adalah suatu jalan, suatu cara untuk kita bisa melihat rencana Tuhan yang indah dan luar biasa akan terjadi dalam hidupmu. Mulai belajar ucapan syukur. Karena ucapan syukur adalah ciri khas orang yang hidup, yang berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan. Seperti yang dikatakan Alkitab, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Mari kita memiliki hati yang gembira. Mari kita memiliki hati yang penuh dengan ucapan syukur. Karena dari situ kita bisa melihat bahwa hidup kita, hidup yang terus berbuah di masa-masa yang sukar seperti ini. Tetap berbuah, jangan mundur, jangan putus asa, jangan khawatir, jangan takut dengan masalah-masalah yang terjadi. Karena kita memiliki Yesus. Coba pegang dada kita dan kita katakan, aku masih punya Yesus. Saya tahu ada banyak orang sedang menangis. Ada banyak orang sedang bergumul akan kebutuhan mereka sehari-hari. Ada banyak orang sedang memohon kepada Tuhan untuk mendapatkan pekerjaan. Saya mau beritahu, saya nggak bisa menolong, saya nggak bisa bawa dalam pikiran. Yang penting percayalah sama Tuhan. Tapi saya mau beritahu, karena Kristus sudah ada di dalam kehidupan orang percaya, makanya membuat kita tetap percaya bahwa indah pada waktunya. Bapak Ibu, saya yakin dan percaya, tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan memberikan indah pada waktunya. Saya akan berdoa kepada Bapak Ibu. Dan saya percaya situasi yang sedang kita alami menjadikan kita menjadi orang-orang yang kuat. Sehingga terus kita dikuatkan, di-empower sama Tuhan. Sehingga Roh Kudus yang di dalam diri kita selalu mengucap syukur, selalu bersuka cita melihat kemuliaan Tuhan terus nyata dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa untuk jemaat yang ada. Biar kiranya damai sejahtera cinta kasih Tuhan terus dinyatakan bagi setiap kami.
Hamba berdoa Tuhan, ada orang-orang sedang bergumul akhir-akhir ini. Ada orang-orang mungkin masuk dalam satu proses putus asa dalam kehidupannya. Saya berdoa, hamba berdoa demi nama Yesus. Biar kiranya kasih-Mu Roh Kudus menjamah di dalam nama Yesus. Sehingga terus kami menemukan Engkau. Saat kami mulai kuat berakar di dalam Engkau, kami bisa kuat bertumbuh di dalam Engkau. Sehingga apa yang terjadi dalam kehidupan kami terus berbuah di musim-musim yang mungkin musim tidak baik ini Tuhan. Tapi kami tahu Engkau selalu merancangkan sesuatu yang baik bagi setiap orang yang percaya kepada-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, biar kiranya damai daripada Engkau, kekuatan daripada Tuhan, memampukan kami melewati situasi-situasi yang sulit ini. Dan nama-Mu dipermuliakan. Berkati setiap kami Tuhan. Kiranya berkat daripada Engkau memampukan kami untuk kami bisa bersuka cita di masa-masa yang sukar. Diberkati setiap kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara. Amin. Engkau dia penolongku, darahnya tebus dosaku. Ku yakin Dia angkat terikanku, sembuhkan sakitku. Ku yakin